Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara. Selamat bergabung di channel Ansor Jatirejo. Yang mana pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang santai sambil menunggu waktu buka puasa dengan membahas tentang pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Pada sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang juga tidak asing di kalangan masyarakat desa Jatirejo. Beliau seorang tenaga medis yang berkelahiran di Lamongan 9 Juli 1972 dengan pendidikan terakhir S1 keperawatan di Universitas Muhammadiyah Lamongan, dengan juga jejak rekam di bidang pendidikan, pernah bersekolah di Sekolah Perawat Kesehatan di Pemda Lamongan tahun 1991, kemudian sekolah di Akademi Keperawatan Hadi Wisada dengan lulus D3 tahun 2002, dan juga yang terakhir di S1 di Sudikes Lamongan lulus tahun 2007. Beliau juga pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Kabupaten Lamongan tahun 91 sampai tahun 92. Kemudian juga pernah bekerja di Puskesmas Ngasem Lemah Abang tahun 93. Kemudian juga pernah bekerja di Puskesmas Geger Turi tahun 94, dan juga yang terakhir beliau juga pernah bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dari tahun 95 sampai dengan sekarang. Dan inilah beliau, Bapak Imam Fakturoji, sarjana keperawatan. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siap, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sehari-hari aktivitasnya di rumah sakit sebagai apa, Pak? Sebagai tenaga paramedis, khususnya di ruang alfa yang sekarang dibagi antara ruang COVID sama COVID. Sementara masih digilir di ruang non COVID. Insya Allah mungkin bulan-bulan ke depan masuk di ruang COVID. Untuk di rumah sakit Muhammadiyah sendiri itu ada berapa pasien COVID yang dirawat di sana, Pak? Kalau sekarang yang positif sekitar 5, yang sudah sembuh sekitar 2, tapi masih dalam evaluasi, belum pulang, masih perlu pengawasan dan masih ada beberapa proses yang harus dilalui. Jadi untuk pasien COVID-19 ini kalau dinyatakan sembuh tidak bisa langsung pulang, tapi harus ada karantina dulu paling nggak ya. Seperti yang pernah diberlakukan di Wuhan, Cina, itu untuk pasien COVID setelah dilakukan perawatan selama beberapa minggu di rumah sakit, karena pasien COVID-19 ini tidak bisa tidak bisa cepat penyembuhannya, tapi memerlukan waktu yang lama. Dan nanti setelah diobati ada kemajuan perbaikan, biasanya ada pemeriksaan swab ulang. Kalau sudah dinyatakan negatif sampai 2-3 kali baru dipulangkan. Tapi dipulangkan nanti biasanya ada karantina lagi di rumah sekitar 2 mingguan. Ya, kemudian ini kan mengenai virus COVID yang sekarang sudah merebak di seluruh penjuru dunia, bahkan sudah hampir 200 negara terjangkit virus ini, dan juga mencapai lebih dari 3,5 juta orang terinfeksi dengan tingkat kematian lebih dari 200.000 orang, dan juga lebih dari 1 juta orang yang akan sembuh. Berarti bisa dikatakan bahwa virus ini itu sangat sangat cepat, sangat cepat ya. Memang untuk virus corona COVID-19 ini berbeda dengan yang dulu ya. Dulu ada MERS ya, itu Middle East
terjadi kalau tidak salah di daerah Arab Saudi ya. Kemudian ada SARS, terus dari sekarang ini COVID-19 yang pertama ditemukan di bulan akhir Desember kemarin. Dan ini bedanya, kalau dulu itu virusnya perkembangannya tidak begitu cepat, ini dia kayak mereplikasi diri lebih cepat dari yang dulu, sehingga kalau masuk menginvasi sel hidup biasanya perkembangannya sangat cepat. Apalagi kalau sudah kena pada sistem pernapasan, biasanya cepat menimbulkan gagal nafas, dan kalau tidak tertolong bisa menimbulkan kematian. Dan juga Pak, ini kan asal mula dari virus kan masih banyak yang masih itu Pak ya, simpang siur. Ada yang mengatakan itu dari hewan liar yang dikonsumsi, dan juga ada yang bilang dari laboratorium. Nah ini menurut pandangan medis itu seperti apa Pak virus ini? Asal mula dari mana gitu asal mulanya? Kalau asal mulanya sendiri kan sudah jelas kemarin ditemukan di Wuhan akhir Desember 2019. Tapi untuk apa? Untuk penyebab awalnya kita belum tahu. Masih keluar pembuktian yang mungkin bisa dibuktikan secara hukum ya. Nah, jadi ada yang mengatakan setuju kalau ini adalah uji coba dari senjata biologis ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa ini karena adanya kebiasaan pola hidup makan yang tidak islami ya, dengan dia makan hewan-hewan liar. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah satu bisnis besar yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi kalau kita mau bicara lebih jauh penyebab dari mana, biasanya perlu ada pembuktian yang secara legal. Dan juga Pak, virus ini kan gejalanya kan hampir mirip dengan flu atau dengan influenza Pak. Betul sekali. Gejalanya memang awalnya ini kan, kalau virus corona ini begitu masuk ke dalam tubuh seseorang, biasanya akan bersarang di daerah nasofaring, daerah tenggorokan sebelah dalam. Itu berkisar antara sampai 4 dari 5 hari. Setelah 4 dari 5 hari berlanjut, dia akan masuk ke pembuluh darah. Begitu masuk pembuluh darah, nanti tergantung daerah mana yang diserang. Kalau daerah ginjal, yang biasanya terjadi ginjal akut. Kalau masuk daerah jantung, yang diserang juga nanti kemungkinan menimbulkan gagal jantung yang kecewa juga. Terus ada lagi yang mungkin ke daerah pernapasan, bisa menimbulkan pneumonia yang gagal nafas sampai menjadi kematian. Selama ini untuk kasus-kasus COVID-19 ini biasanya yang keserang bisa semua orang, mulai dari usia muda, anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, semuanya bisa terkena. Cuma yang berisiko tinggi mengakibatkan angka kematian cukup tinggi itu bisa pada kasus lansia. Mungkin bedanya antara Indonesia sama luar negeri ya. Indonesia ini mungkin rata-rata penduduknya bisa dikatakan berumur antara sekitar 65 tahun, 65 tahun. Tapi kalau di luar negeri, khususnya negara yang maju, mungkin karena pola hidupnya yang sehat yang bagus, akhirnya kualitas hidupnya juga menjadi bagus, dan umur mereka rata-rata hampir 70-80. Jadi menurut WHO mungkin rata-rata Indonesia ini umurnya 60-65. Jadi angka kematiannya rata-rata sangat kecil. Beda dengan luar negeri kayak Amerika, Inggris, negara maju. Mungkin orang-orang lansia yang di atas 70 masih banyak di sana. Karena pola hidupnya bagus, jadi mereka secara kualitas hidupnya lebih bagus dan umurnya juga panjang. Maka di sana lansia juga banyak, kemungkinan kena corona juga makin banyak kematian banyak di sana karena kasus lansia. Terus Pak, ini kan berarti bisa dikaitkan bahwa orang yang memiliki riwayat penyakit turun-temurun itu bisa berisiko tinggi terkena virus ini Pak? Bisa, memang untuk ini, untuk pasien-pasien yang sudah, untuk orang-orang
diabetes ya. punya penyakit diabetes, punya penyakit paru-paru, punya penyakit ginjal, jantung. Ini biasanya untuk proses pengobatannya juga agak sulit. Jadi ke depan mungkin untuk pengobatannya prognosisnya lebih jelek. Jadi mengarah angka kedepannya lebih tinggi daripada penyembuhannya. Kemudian Pak, untuk kita sebagai masyarakat juga perlu upaya-upaya untuk mencegah bahkan memutus rantai penyebaran COVID ini. Itu menurut pandangan medis itu seperti apa Pak? Upaya pencegahannya yang sangat efektif buat masyarakat. Itu yang mungkin bisa yang dilakukan oleh masyarakat ya, karena pencegahan itu lebih bagus dari pengobatan. Kita tahu bahwa Indonesia negara yang bukan negara maju, ya negara berkembang. Jadi mungkin dari sisi keuangannya juga terbatas ya. Kalau kita terkena COVID-19 terus dilakukan lockdown, itu kelihatannya tidak mungkin di Indonesia ya, karena untuk lockdown sendiri biaya hidup untuk masyarakat juga dalam negara. Kalau di negara Indonesia biaya hidup untuk orang Indonesia sedikit banyaknya kelihatan tidak bisa. Apalagi untuk biaya COVID-19 itu rata-rata untuk 1 minggu pengobatannya bisa menghabiskan uang sekitar sampai 7 juta, 8 juta. Kalau mereka pengobatannya selama rumah sakit selama 1 bulan, tinggal kita kalikan aja 7 kali 4 sudah 28 juta. Itu sudah banyak. Itu per orang. Kita kalikan berapa kali jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Apalagi dampaknya ya kan banyak sekali. Belum lagi dampaknya misalnya di lockdown, mungkin untuk biaya hidup per kakak ditanggung negara. Kayaknya tidak mungkin kalau berangkat soal itu. Jadi mungkin sekarang yang bisa dilakukan yang sudah mulai di Jakarta dengan beberapa daerah yang sudah di PSBB, itu mungkin langkah yang bagus daripada lockdown. Itu Indonesia ya, karena memang Indonesia negara dengan keterbatasan biaya untuk anggaran kesehatan juga terbatas. Nah, untuk kondisi seperti ini langkah yang paling bagus untuk kita berarti memang sebagai masyarakat kita harus sadar bahwa memang pencegahan virus corona ini hanya bisa diberlakukan dengan pola hidup bersih, pola hidup sehat ya. Jadi harus pakai masker setiap hari kalau bisa ya, karena masker ini fungsinya juga seandainya untuk pasien yang sudah terpapar COVID, ini paling tidak setiap nafas, setiap cairan yang keluar dari mulut atau hidung penderita orang yang terkena COVID-19 tidak akan melarikan sampai menyebar kemana-mana. Tidak bisa mengenai orang, juga seandainya masker ini dipakai untuk pasien, untuk orang-orang yang belum terkena terpapar COVID, paling tidak dia bisa mengurangi menghindari percikan dari dropletnya dari pasien yang terkena COVID-19. Kemudian untuk cuci tangan juga sangat penting, karena kebiasaan bukan hanya orang Indonesia tapi orang semua manusia ya. Kalau memang seandainya ada sesuatu di daerah wajah, mungkin hanya tangan yang bisa dipakai, karena tidak mungkin kalau untuk menggaruk daerah wajah kita pakai kaki, tetap pakai tangan ya. Jadi tiap waktu usahakan harus sering cuci tangan. Cuci tangan yang direkomendasikan untuk kesehatan seperti yang pernah kita bahas, bahwa cuci tangan itu harus memenuhi standar kesehatan. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh cuci tangan. Ada cuci tangan yang pakai air mengalir dengan sabun, ada cuci tangan yang dengan pakai hand sanitizer ya. Kalau hand sanitizer ini mungkin pemakaiannya juga terbatas, bisa dipakai sampai 4-5 kali. Setelah itu usahakan setelah pakai hand sanitizer ini harus pakai cuci tangan air mengalir, karena kuman-kuman yang sudah mati kena desinfektan tadi, kena desinfektan waktu pakai hand sanitizer itu ya tidak bisa lepas dari tangan, tetap di tangan kita. Nah, selanjutnya setelah pakai cuci tangan dengan hand sanitizer 4-5 kali, selanjutnya harus pakai cuci tangan dengan air mengalir. Jadi harapannya nanti kuman-kuman sudah mati bisa mengalir air yang kita pakai untuk cuci tangan. Terus ada lagi mungkin untuk menghindari percikan
pasien COVID-19 ya biar tidak menular. Ini langkah yang kita tempuh kesehatan lewat juru bicara dan kemarin dan juga bahwa untuk penularannya itu antara 1 meter. Jadi percikan droplet yang dikeluarkan lewat mulut saat bicara atau bicara saat dan kalau batuk lebih jauh lagi, lompatannya virusnya bisa sampai 3 meter, batuk bersin sampai 3 meter, kalau bicara sekitar 1 meter. Nah ini kalau seandainya dibantu sama adanya angin yang kenceng, ini bisa lebih jauh lagi lompatannya. Artinya virus ini tidak bisa terbang, bukan kayak virus-virus yang lain yang bisa terbang. Ini bukan bisa terbang, ini terbangnya cuma sebatas 1 meter tadi karena adanya tekanan waktu saat kita bicara itu bisa sampai 1 meter, atau teriak bisa lebih dari 1 meter sampai 3 meter kayak bersin dan tadi. Tapi untuk yang bicara biasa 1 meter ini sejujurnya pada kita saat melakukan kontak dengan orang yang nggak dikenal ataupun orang tidak kenal, itu paling tidak kita harus kasih jarak 1 meter. Makanya untuk staf-staf di masjid yang juga dikeluarkan oleh maklumat dari MUI untuk Maret tahun 2020 kemarin, bahwa untuk sholat itu stafnya harus menggunakan sekitar paling 1 meter. Ini tujuannya juga untuk menghindari biar seandainya nanti ada orang yang sudah terpapar tidak sampai mudah menimbulkan penularan pada sekitar yang kanan kirinya. Sampai kebiasaan lagi untuk batuk mungkin harus lebih mengerti cara batuk yang bagus, karena etika batuk juga ada. Seandainya batuk harus tutup, jangan sampai dibiarkan batuk secara terbuka langsung dibatukkan kan nanti otomatis seandainya orang ini terpapar COVID kan terbangnya semakin jauh, nanti malah membahayakan orang lain. Jadi etika batuk yang benar ditutup pakai tisu atau pakai pelangan bagian atas buat batuk. Nanti kalau setelah pakai tisunya dibuang di tempat tas yang ditali, tas kresek tali, terus dimasukkan dalam masker biar tidak terbang kemana yang aneh. Dan satu lagi ya mungkin untuk kebiasaan orang Indonesia yang suka kumpul-kumpul ya mungkin ya. Nah inilah kami yang sangat sulit bilang di kalangan masyarakat juga. Jadi untuk ciri khasnya orang Indonesia ya, terutama Jawa ya mungkin ya. Jadi karena turunnya masyarakat yang begitu banyak, kebiasaan silaturahmi yang juga bagus antara satu orang dengan orang lain, kadang-kadang sering cangkruan memang ada faedahnya juga ya. Jadi mungkin dengan cangkruan banyak informasi yang bisa disebarluaskan, ada informasi yang mungkin dibutuhkan oleh teman kita, misalnya informasi kerja atau macam-macam ya. Bahkan informasi kesehatan juga bisa dilakukan seadanya komunikasi di warung. Cuma kondisi sekarang kan tidak memungkinkan ya, karena COVID-19 tidak dinyatakan pemerintah dan boleh banyak-banyak melakukan pengumpulan karena harus ada jarak ya. Jadi physical distancing harus dilakukan bagaimanapun juga, walaupun nanti di tempat-tempat kecil pun seperti desa, intinya kita harus sadar diri ya bahwa mungkin pencegahan ini bagus. Jadi tidak perlu diukur-ukur sama Satpol PP, tidak perlu diukur kepolisian. Intinya kita sudah sadar bahwa mungkin ini lebih baik sementara untuk diam di rumah daripada di mana-mana. Jadi itu. Ya Pak, kemudian untuk upaya pencegahan kemudian selanjutnya memakai masker ya. Ini apakah ada itu Pak, apakah itu masker khusus bagi pasien yang terinfeksi maupun bagi masyarakat yang sehat, itu apakah ada perbedaannya Pak untuk maskernya? Pertanyaannya bagus ya. Jadi masker sendiri pun ada beberapa macam ya, mulai dari masker kain, ada yang masker kain biasa yang cuma
stuba itu. Saya nanti ada beberapa contoh yang tak mungkin bisa tanyakan. Mungkin biar sudah bisa tahu bahwa ada perbedaan dari masker untuk yang masker digunakan untuk pasien yang terinfeksi maupun bagi masyarakat yang sehat itu ada perbedaannya. Jadi biar tidak sama menggunakan maskernya. Iya. Jadi masker itu ada beberapa macam ya, mulai dari masker yang kain lapis 1, ada yang kain masker kain yang lapis 2, ada yang dilapis 3. Kalau ini untuk masker stuba ya, cuma yang lapis 1 ini. Jadi dia tidak punya lapisan macam-macam, cuma satu ini ya. Itu yang bisa dijual di pasar juga. Banyak ya. Dan Dengan murah. masker aksesoris juga biasanya tidak perlu untuk macam-macam, tapi khususnya cuma gaya-gayaan doang ya, masker stuba ya. Kalau ini namanya masker stuba ya. Ada lagi masker yang bentuk kain, macam-macam bentuk kain ya. Ini pas warnanya warna agak kehijauan ini ya. Jadi macam ini ada 2 lapis, lapis depan sama lapis belakang. Tapi usahakan kalau mau lebih bagus lagi ada lubangnya ini. Nah ini dikasih tisu makan ya. Biar lapisannya menjadi lapisan 3, juga fungsinya tisu juga sebagai filtrasi dari kuman. Karena kita tahu bahwa untuk masker kain ini daya filtrasinya cuma untuk virus-virus atau bakteri yang besarnya mungkin di atas 3 mikron ya. Jadi kalau di bawah 3 mikron tidak akan bisa, tetap bisa masuk ya. Ada lagi masker kainnya seperti ini. Ini kainnya dalamnya kayak ada kayak kaos ini ya, yang lebih empuk, lebih halus dengan juga ya. Ini juga 2 lapis, tapi kalau kain biasanya sama, mesti ada sisinya yang bisa dimasuki untuk ini ya, untuk masukin tisu ya. Nah, seperti ini lubangnya. Jadi ini lubangnya juga dikasih lubang, sediakan memang oleh pembuatnya untuk jaga ini nanti seandainya dikasih tisu, kalau mau dicuci terusnya dibuang di tisu yang baru. Ini juga ada terbukti itu menambah jumlah filtrasi lah ya. Iya betul. Materialnya, daya filternya biar lebih bagus untuk filtrasi virus yang lebih kecil-kecil. Nah ini ada lagi masker bedah. Ini daya filternya cukup kuat. Ini 3 lapis, lapisan depan hijau, ini lapisan yang anti air. Lapisan tengah ada ini, lapisan yang untuk filter, lapisan tengah ada, yang terakhir lapisan yang dalam ini menyerap keringat, menyerap hembusan nafas kita kan biasanya juga disertai air. Jadi ini untuk menyerap nafas kita biar tidak sampai basah. Jadi yang untuk masker bedah seperti ini ada yang untuk langsung ke telinga, ada yang model hijab kayak ditali seperti ini ya. Ini juga dinamakan masker bedah tapi model hijab. Ini lebih daya filtrasinya lebih bagus lagi, bisa filtrasi virus sampai ukuran yang 1 mikron ya. Wow, sangat kecil ya. Kecil. Terus ada lagi masker N95. Ini lebih bagus lagi ya untuk masker N95. Itu yang bisa digunakan oleh tenaga medis juga. Betul. Jadi untuk masker N95 sejujurnya ini tidak usah dipakai untuk kalangan masyarakat biasa, karena ini digunakan untuk orang-orang yang kontak langsung dengan penderita COVID. Jadi untuk tenaga medis, para medis yang di rumah sakit yang langsung kontak dengan pasien COVID, lebih bagusnya memang harus pakai seperti ini. Ini dikatakan 95 N95 karena daya saringnya bisa sampai 95% terhindar dari virus. Tadi bisa hampir untuk menyaring seluruh virus ya? Betul, untuk yang ini. Karena mungkin kelemahannya dari bentuk N95 sendiri kadang-kadang untuk dimasukkan dalam hidung kadang-kadang mungkin ada yang celah, masih ada lubang celah-celah tidak sesuai dengan kontur tubuh wajah kita ya. Jadi kadang-kadang
masih ditambah lagi dengan masker bedah, jadi double antara masker N95 sama masker bedah ini dijadikan satu, tumpuk dirangkap dari satu. Untuk kondisi yang sudah bagus sekarang kayak di rumah sakit Airlangga Surabaya mungkin ya, jadi sebagian tenaga sudah untuk pelayanan pasien COVID, sebagian tenaga sudah pakai robot, jadi sedang pakai tenaga medis lagi, tenaga paramedis lagi. Karena resiko untuk tenaga paramedis, tenaga medis pada pasien COVID sangat tinggi ya sekali. untuk penularannya Sangat tinggi sekali. Dan sudah terjadi di beberapa negara, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Untuk tenaga medis dan paramedis memang sangat berisiko terpapar COVID-19 saat perawatan. Kemudian Pak, virus ini itu kan bisa dikatakan bahwa itu tidak bisa hidup di ruang terbuka ya. Harus ada inangnya atau harus menempel di benda mati Pak. Apakah demikian Pak? Betul. Jadi dia bisa hidup di tempat-tempat yang pada benda mati ya, bukan bisa hidup sebagai inangnya, ini bukan pada benda mati terutama pada benda-benda logam. Itu biasanya lama masa hidupnya agak panjang kalau di logam. Tapi kalau hanya benda-benda biasa mungkin sekitar 1 jam 2 jam ya sudah mati. Karena virus ini akan cepat bertambah, dia akan membuat kayak replika itu semakin cepat ya. Itu pada sel hidup, pada inangnya ya. Tapi kalau pada benda mati tidak akan bisa. Dan dia juga kalau seandainya di benda mati, kalau udaranya panas juga semakin cepat matinya. Kemudian Pak, untuk tadi upaya pencegahan tidak masker, kemudian untuk menggunakan cuci tangan sama hand sanitizer, ini lebih efektif mana Pak bagi masyarakat? Apakah cuci tangan dengan sabun saja atau juga ditambah dengan menggunakan hand sanitizer? Karena kan juga masyarakat kan banyak yang memilih untuk mencari yang paling efektif gitu Pak. Ya, karena ini kalau yang paling efektif tetap tidak usah pakai air banyak-banyak ya, jadi tetap pakai yang dipakai hand sanitizer. Cuma hand sanitizer tidak ada kekurangannya. Kalau cuci tangan pakai ini paling enggak cuma bisa dilakukan 4 kali 5 kali. Setelah itu tetap harus cuci tangan pakai air mengalir. Karena sudah dijelaskan tadi, karena virusnya yang mati, bangkai-bangkainya yang di tangan kita ini tidak bisa lepas kalau tidak pakai air mengalir. Jadi memang lebih enaknya itu pakai air mengalir. Cuma kalau secara dilihat dari ribet atau pandangnya, kalau pakai air mengalir banyak ribet karena harus pakai butuh air yang banyak. Kalau seandainya nanti satu tempat dikasih untuk cuci air, ya harus cuci airnya yang hanya wadahnya pakai ini aja, pakai tong-tong kecil itu kan ada kapasitasnya berapa kubik itu. Jadi kalau buat cuci tangan sering-sering pasti habis, cepat habis. Beda kalau untuk hand sanitizer kan kita cuma paling butuh sekali hand counter aja, 1-2 saja tinggal mengatakan. Tapi langkahnya hampir sama ya. Langkahnya untuk cuci tangan, sudah pernah bahas kemarin bahwa langkah cuci tangan yang betul ya. Pertama, kalau pakai air ya pakai dibasahi dulu, setelah itu mengambil sabun cair berikutnya, telapak tangan, kemudian diratakan dengan pakai bednya. Kalau pakai biasanya di rumah sakit itu ada aturan bahwa cukup pakai 4 kali putaran. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali putaran, kemudian di telapak tangan diratakan ya. Kemudian punggung tangan kanan sama tangan kiri juga 4 gosokan masing-masing. Kemudian sisi dalam dari telapak tangan juga 4 gosokan. Kemudian antara jari-jari ini dikaitkan ya, sampai digosok-gosokkan pakai jarinya ini. Itu bisa dilakukan 4 kali. Kemudian ibu jari diputar 4 kali, dan terakhir ujung-ujung jari juga 4 kali, kanan kiri. Itu sama kalau pakai sabun juga begitu. Cuma nanti kalau air sabun setelah diratakan pakai deterjen itu, jadi cuci tangan pakai air mengalir.
Pak, sebagai tugas sebagai upaya pencegahan juga kan banyak di wilayah kan menggunakan itu Pak cairan disinfektan. Nah ini banyak yang disalahgunakan oleh masyarakat Pak untuk nyemprot tubuh. Nah ini menurut pandangan medis bagaimana Pak? Apakah memang dilarang atau memang dianjurkan atau gimana Pak? Iya, ini fenomena yang agak menarik di masyarakat ini. Jadi kalau pasien, kalau ada orang yang sudah terkena COVID-19 ya, terus langkah kita mungkin karena khawatirnya menjaga lingkungan, terus begitu ada orang lewat kita semprot. Ini mungkin seandainya seperti itu, mungkin yang terkena juga tidak rata. Padahal kita nggak tahu, itu sangat kecil sekali. Virus corona ini ukurannya 125 nanometer ya, atau sekitar 0,125 mikron. Ini kita sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh pakai mikroskop ya, oleh pakai mikroskop elektron. Jadi sangat kecil sekali. Ini kalau kena ke tubuh manusia yang sah hidup, biasanya cepat membelah diri, dia cepat mereplikasi. Kayak apa ya? Mungkin dia tidak punya inti sel ya, jadi tidak punya DNA untuk bahan virus COVID ini. Jadi untuk pemeriksaannya pakai RNA ya, yang pakai rapid test ya, rapid test yang COVID itu. Kalau begitu kena ke tubuh ini, kalau semprot saja tidak akan bisa dia rata dengan. Yang bagus, yang seandainya ingin bagus ya begitu ada pasien, begitu ada orang mau masuk ke suatu desa, kalau ingin jangan sampai terpapar di desa itu ya dimandikan. Jadi suruh mandi, setelah mandi ganti baju, baru boleh masuk ke desa. Sama saya kerja juga gitu, begitu mau pulang kita harus semua dicuci semuanya, mandi, cuci apa, keramas juga, semua ganti baju baru pulang. Nanti di rumah mandi lagi sebelum masuk ke rumah biar sampai ada virus yang menempel di tubuhnya. Ya. Dan ini ada lagi tanggapan dari masyarakat Pak mengenai jenazah pasien COVID yang sekarang banyak ditolak di berbagai daerah Pak, dengan alasan bahwa mereka ini takut untuk tertular lagi. Nah ini apakah orang yang sudah meninggal terkena COVID itu apakah bisa menularkan virus ke manusia itu Pak?